Media Islamnet, dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Sebenarnya kalau dikatakan khilafah itu otoriter ya, kemudian demokrasi itu adalah sistem ideal buat manusia, itu sebenarnya hanya asumsi yang memang sengaja digembor-gemborkan ya, agar umat Islam sendiri fobi terhadap Islam. Jadi umat Islam itu takut terhadap Islam ya, khususnya ketika mengatur sistem politik. Dan juga tidak dipungkiri ini berkembang kan di dalam pergaulan gitu ya. Kalau tidak selingkuh itu nggak gaul gitu kan. Kalau tidak punya simpanan gitu ya, itu nggak ngetren, itu kuno. Kalau kita masih setia pada satu pasangan itu kuno, misalkan gitu ya. Nah, jadi benar ini saya simpulkan sudah menjadi salah satu krisis dalam rumah tangga. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, halo sobat muda sekalian di seluruh tanah air. Jumpa kembali dengan saya Anto Aprianto dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar kamu lewat satu sajian rubrik yang muda yang bertakwa. Dan alhamdulillah di studio telah hadir pengasuh rubrik yang muda yang bertakwa ini, yaitu Ustadz Muhammad Iwan Januar, Sarjana Ilmu Komunikasi yang akrab dipanggil dengan sebutan Ustadz Iwan. Baik, beliau adalah penulis buku-buku bestseller remaja. Salah satunya adalah buku bestseller remaja yang berjudul Bukan Pernikahan Cinderella. Baik, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah khair, sehat, ya, lancar, semangat. Oke. Nah, sobat muda, belakangan ini kemarin kita banyak sekali membicarakan tentang kebebasan beragama. Salah satunya misalnya membicarakan tentang boleh atau tidaknya Ahmadiyah. Ada yang membelanya, ada juga yang memang berusaha untuk membubarkannya. Tentu hal ini perlu kita sikapi sebagai seorang remaja muslim, bagaimana dalam pandangan Islam. Nah, insya Allah pada kesempatan rubrik yang muda yang bertakwa kali ini kita akan membahas ya satu tema yang menarik tentang beragama kok bebas. Ya, tentu masih bersama pengasuh rubrik yang muda yang bertakwa, Ustadz Iwan. Baik, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Ustadz Iwan. Nah Ustadz, kemarin kan kita rame-rame Ustadz ya membicarakan tentang Ahmadiyah, Ustadz, salah satu yang paling hangat ya, yang paling sering dibicarakan oleh banyak orang. Nah, ada yang membelanya Ustadz. Nah, kata mereka yang membela itu, ini adalah bagian dari kebebasan beragama. Jadi Ahmadiyah itu adalah kebebasan beragama. Betul nggak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat muda yang berbahagia dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah kebebasan beragama memang kayaknya nggak ada habisnya ya. Iya. Dari dulu muncul beberapa aliran-aliran, ajaran-ajaran yang kata umat Islam sih nyeleneh gitu ya. Ada aliran Lia Aminuddin ya, Kerajaan Eden, juga ada Nabi ada Nabi Musodik ya, Nabi palsu, dan yang paling lama itu muncul sampai sekarang masih bertahan adalah Ahmadiyah ya. Memang di satu sisi masalah klasik ada orang mengatakan ini kan kebebasan beragama dong, hak asasi. Orang mau beragama apapun, pilih agama apapun itu adalah hak orang lain, nggak boleh ada yang memaksa. Makanya ketika muncul para alim ulama, para habaib, ormas-ormas Islam yang menentang dan ingin membubarkan Ahmadiyah atau ingin memposisikan Ahmadiyah itu sebagai ajaran di luar Islam, muncul penentangan seperti tadi. Bahwasanya nggak bisa dong saling memaksakan keyakinan, memaksakan kehendak dan sebagainya. Ya kalau kita perhatikan sebetulnya ada yang keliru nih dalam membahas batasan-batasan kebebasan beragama. Letaknya itu? Nah, letaknya gimana? Itu dalam masalah yang sudah jelas batasannya malah diacak-acak kan gitu ya. Misalkan tadi dalam masalah Ahmadiyah, mereka masih mengakui sebagai bagian dari umat Islam, mengakui beragama Islam, tapi mengakui ada nabi baru ya. Padahal dalam ajaran Islam yang paling pokok dalam masalah akidah jelas banget bahwa
kenabian itu terputus, berhenti pada yang pamungkas, yang paling akhir, yaitu pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas ya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab ya. Allah katakan demikian, bahwa Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, maka Muhammadun abahdi mirajikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa sebenarnya Muhammad itu bukanlah salah seorang bapak laki-laki di antara kamu. Dia adalah Rasul dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan dalam hadis-hadis juga disebutkan hal yang sama. Misalkan Nabi pernah bersabda, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halakan nabi khalafun nabi walakin la nabi ba'di. Kata Nabi, dulu orang-orang Bani Israil, Yahudi, yang mengurusnya adalah para nabi. Kalau ada nabi yang wafat, diganti dengan nabi yang lain. Nah, tetapi kata Nabi SAW, la nabi ba'di, nggak akan ada lagi nabi setelah diriku, ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain ya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu berwasiat kepada kita, nggak akan ada lagi kenabian berikutnya. Jadi semua berhenti pada diri Rasul SAW, tidak pada yang lainnya. Jangan lupa juga di masa Nabi SAW sudah ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Di antaranya yang paling terkenal ya, Musailamah Al-Kadzab, dan itu diperangi oleh kaum muslimin ya, terutama di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi kalau sekarang ini yang kita lihat nih, ada yang nggak pas nih, ada yang keliru, bahkan menyimpangkan makna kebebasan dalam beragama, yaitu jadi beragama bebas gitu. Jadi orang sudah punya agama yang tetap, yang fix, tapi diubah-ubah ajarannya ya. Dan saya pikir pasti kan nggak akan ada yang mau ya. Agama manapun nggak ada yang mau dong, agamanya diacak-acak, diganti Tuhannya, diganti kitab sucinya, diganti juga orang sucinya atau nabinya, atau gerakan ibadahnya atau bacanya diganti, pasti tidak ada yang mau begitu. Jadi di sini kalau masalah Ahmadiyah sih bukan lagi urusan kebebasan beragama. Jadi bukan ya? Bukan, tapi sudah merupakan penodaan dan penistaan. Penistaan pada agama, karena yang sudah fix, yang udah betul-betul aturannya baku, malah diubah-ubah oleh mereka. Gitu. Nah kemudian barangkali kalau kita membicarakan dalam frame atau dalam pandangan remaja saja, kan kadang juga remaja itu berpikir, emang apa urusannya sama gue gitu kan. Emang gue pikirin gitu. Itu gimana kalau ketemu remaja sobat muda yang berpikirannya terserah deh mau kayak gini mau gitu. Harus ingat bahwa dia kalau mati menghadap Allah nanti. Gitu. Jadi harus tetap peduli saja. Iya, nanti kalau dia matinya nggak menghadap Allah sih nggak apa-apa. Tapi kan semua orang matinya akan menghadap Allah. Ya kalau dia emang gua pikirin, kata Allah juga tuh begitu. Ya, pokoknya lu juga gua pikirin. Gitu ya, akan mendapatkan. Iya kan kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan begitu. Ya, uzkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingatmu. Jadi kalau kita nggak mikirin Allah, Allah juga nggak bakal mikirin kita gitu. Jadi kebangetan banget kalau ada remaja dalam masalah agama AGP. Oh, dalam masalah yang lain ya AGP bolehlah. Misalkan kalau masalah orang lain kaya, gue kaya nggak apa-apa. Emang gue pikirin, yang penting kan halal berkah. Tapi kalau udah masalah iman, masalah halal haram, kitanya EGP, waduh, ini rugi nih. Karena justru kita nanti akan di EGP-in juga sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas, uzkuruni azkurkum, ingat kepadaku, pasti aku akan mengingat dirimu. Gitu. Gimana kalau alasannya gini, Ustaz? Itu kan bagian dari toleransi. Saya kan melaksanakan toleransi. Betul ya, bahwa Islam itu loh agama yang paling toleran. Di dalam Islam ada batasan-batasan dalam menghormati dan juga menghargai umat lain. Kalau toleransinya tadi, Ustaz, toleransi karena itu kan kebebasan dia, jadi saya toleransi. Salah ya tadi? Ya ada batasannya, nggak sembarang orang kita kasih toleransi. Ada orang nggak mau sholat, misalkan dia orang Islam nggak mau sholat, wah saya makan orangnya toleran, saya biarkan dia sholat. Ya. Ada orang mabok gitu kan, wah saya toleran, saya biarkan dia mabok, deh kita saling menghormati dan menghargai. Astagfirullahaladzim. Inilah prinsip kemanusiaan adalah beradab, misalkan begitu ya. Gitu ya. Waduh, ini kalau negara hukum. Wah, ini negara hukum gitu. Lama-lama hancur agama. Ya. Jadi ada batas-batasnya loh. Apa sih batasan-batasan yang perlu kita ketahui, artinya prinsip saja. Prinsip kebebasan beragama atau toleransi menurut pandangan agama kita Islam. Ini gini nih. Jadi sobat muda nih kita kudu tahu biar jangan kejebak ya. Ini kebebasan beragama itu berlaku pertama bagi orang-orang di luar Islam. Dibuat mereka saja. Nih silahkan aja mereka mau menjalankan agama, memeluk agama yang mereka yakini, itu
tidak akan dipersoalkan sama kita. Kita nggak usah ribut mikirin kenapa ya kok orang Buddha ininya ibadahnya misalkan ke vihara, ya itu urusan mereka pokoknya ya. Atau orang Hindu ke pura, ya silakan aja, itu mah urusan agama mereka. Atau kenapa kok mereka kalau hari rayanya gini misalkan, itu terserah mereka. Kita menghormati, menghargai, nggak boleh mengganggu. Bahkan ya Nabi SAW pernah bersabda, man azazimin fa ana khosmu yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang ahlu zimah, orang kafir yang tinggal di dalam negara yang menjalankan syariat Islam, kata Nabi, diganggu, aku akan menjadi musuh pengganggunya di hari kiamat. Iya, jadi kalau orang luar Islam silakan aja. Nah, prinsipnya jelas ya, dalam surat Al-Baqarah itu Allah katakan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Juga dalam surat Al-Kafirun tuh ya, yang udah terkenal banget ya. Ketika datang utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, Muhammad, kita gantian deh nyembah Tuhannya. Gitu, minta aplusan nih. Ya, jadi rolling deh. Sekarang kita nyembah Tuhanmu, nyembah Allah, tapi kamu nyembah Tuhan kita. Gitu, minta digantian. Yang menjawab kontan Allah Subhanahu wa taala ya, yang pada bagian akhir mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi untuk kalian agama kalian, untukku ya agamaku. Kita nggak akan mencampur-campurkan agama, dan juga tidak akan dan tidak boleh merusak, mencacatkan dan mencaci maki agama yang lain juga, begitu. Jadi prinsipnya jelas, pertama itu. Terus yang kedua bahwasanya ya kalau orang di luar Islam mereka pindah-pindah agama, ya terserah mereka juga. Karena mereka toh masih berada di luar kaum muslimin. Misalkan ada orang tadinya agamanya Hindu pindah ke Buddha, pindah ke Konghucu. Buat kita kaum muslimin ya tidak ada urusan, karena itu adalah merupakan ya hak mereka. Ini ya, jadi yang penting bahwa kebebasan beragama itu berlaku bagi orang-orang yang berada di luar kaum muslimin. Nah itu kalau di luar kaum muslimin, Ustaz ya. Kalau untuk Muslim, Ustaz, itu berlaku nggak kebebasan beragama? Ini nih yang suka salah kaprah ya. Nggak sholat, sholatnya nggak ngaji, nggak mau melaksanakan zakat, yang perempuan nggak mau berjilbab, yang perempuan nggak mau nutup aurat. Ya kan lakum dinukum mulyadin dong. Waduh, nafsi. Ya, lakum dinukum mulyadin buat orang kafir berlakunya, buat orang di luar Islam, bukan buat kita ya. Kalau kita ketika sudah membaca 2 kalimat syahadat, berarti ini kita udah komitmen nih, harus memegang teguh apa yang kita ucapkan, karena konsekuensi tanggung jawab dari kita sudah baca syahadat bagaimana? Nurut dong sama Allah. Kita kan yakin Allah yang menciptakan kita, kita yakin rezeki dari Allah, dikasih umur dari Allah juga. Nah, maka diminta sama Allah tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-Qur'an banyak loh ayat-ayat yang meminta orang yang sudah Islam itu untuk tunduk kepada perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu orang Islam prinsipnya sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Kata Allah salat 5 waktu, kita wajib salat ya. Enggak ada prinsip kebebasan. Oh, bebas dong, kita boleh bebas dong, bebas. Iya, kalau gitu nanti Allah juga bebas masukin ke neraka begitu. Iya, jadi ini kalau buat orang-orang Islam sih prinsipnya berlaku kaidah al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkami syar'i. Hukum asal perbuatan terikat dengan hukum syara. Mau berbuat, tahu dulu hukumnya apa gitu kan. Nggak berbuat yang wajib, dosa gitu kan. Bukan bebas ya, mengerjakan yang haram dosa juga gitu. Itu jadi dalam buat orang sudah berislam kayak kita ini kudu taat tunduk pada Allah. Jadi selama ini kita salah satu ya dalam memandang kebebasan beragama. Tuh ada yang harus dilurusin tuh ya. Dan kayaknya nih memang sudah jadi penyakit umum ya tengah-tengah umat Islam. Baik. Nah, sobat muda, itu tadi bahasan awal kita tentang ya beragama kok bebas. Nah, ini menyikapi kebanyakan kita yang memang terlalu cuek ya, terlalu EGP, padahal ini adalah permasalahan penting dalam akidah kita. Tentu kita akan bahas lagi lebih dalam, lebih menarik tentunya tentang kebebasan beragama ini ya. Dengan Ustadz Iwan Januar setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan mereka
mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya'il mursalin, kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawwir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Ustazah Latifah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Lagi apa nih? Oh, ini lagi cari buku tentang pendidikan anak. Lala sendiri lagi ngapain? Oh gini Ustazah, saya lagi nyari buku tentang persiapan menikah. Ada nggak ya kira-kira yang bagus dan pas buat saya? Oh, ada. Kayaknya pas tuh buat Laila. Judulnya Bukan Pernikahan Cinderella. Nah, di situ Laila bisa dapat gambaran pengalaman real kalau nanti menikah, kesulitan-kesulitan sama kemudahan-kemudahannya. Jadi nanti kita bisa lebih siap kalau menikah. Oh, kalau gitu saya pamit dulu ya Ustazah. Mau kemana? Maaf Ustazah, saya sudah nggak tahan, pengen segera baca buku itu. Jadi kalau tiba-tiba ada yang maju, udah siap deh. Bila dua hati dah terjalin, selamatlah pengantin kami doa. Buku Bukan Pernikahan Cinderella karya Ustadz Iwan Zanwar memang pas buat kamu yang mematangkan persiapan menuju pernikahan. Dapatkan bukunya, hubungi Media Islamnet di 0856 9492 4411. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, kamu masih bersama saya, Anto Aprianto dan Ustadz Iwan Janwar, masih dalam rubrik yang mudah yang bertakwa, dan kita sedang membahas topik yang sangat menarik, ya, beragama kok bebas. Nah, tentu kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Ustadz Iwan. Nah, Ustadz, tadi sebelum kita jeda, saya berpikiran seperti ini, Ustadz. Jadi kalau misalnya ada yang memandang atau berpemahaman seperti ini, Ustaz. Jadi kalau beragama itu kan urusan saya dengan Tuhan saya, dengan Allah. Jadi nggak usah ganggu-ganggu saya dong gitu. Itu termasuk juga, Ustaz. Iya, banyak orang sekarang itu ya bilangnya ya.
Tapi kan urusan saya dengan Tuhan, kok kamu ikut campur? Iya, terutama artis ada yang iya, banyak juga sih, nggak cuma artis. Nggak cuma artis ada ya. Ya gini aja, betul urusan kita dengan Tuhan. Betul. Tapi kan Tuhan ngasih jalan, ngasih cara untuk kita bisa hidup, cara kita dekat sama Tuhan. Karena kita ini ingin dekat dengan Tuhan, maka harusnya ikut dengan aturan Tuhan. Iya. Dan Tuhan atau Allah sudah ngasih aturan itu. Ada di Al-Quran, tinggal dibaca, tinggal dipraktekin. Ada di hadis-hadis Nabi, dibaca dipraktekin. Jadi kalau bilang, yuk tergantung saya dong sama Tuhan gitu kan. Ya tahu dari mana kita cara berkomunikasi dengan Tuhan, ya kan? Cara hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan tahu dari mana kalau bukan dari wahyu yang sampai kepada kita. Itu bahasa orang ngeles ya. Jadi biar dia boleh macam-macam tapi pengen ke surga ngeles gitu kan. Ya yang jelas mah kalau orang yang sudah mengaku beriman pada Allah, kudunya ikut sama aturan Allah, nggak bisa dengan alasan kayak tadi begitu. Karena apa? Dalam Al-Quran yang jelas-jelas firman Allah kayak begitu. Ini kalau dia ngomong kayak begitu sudah berkhianat kepada Tuhan sebetulnya ya. Jadi jangan sampai ini jadi alasan ngeles ya, supaya bisa bebas dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada sanksi nggak Ustaz dalam pandangan Islam misalnya kalau ada sobat muda ataupun kaum muslimin yang melakukan tadi Ustaz pindah-pindah agama, kebebasan beragama itu, atau juga penistaan atau penodaan gitu? Oh jelas ya. Di adanya sanksi ini sebetulnya lebih ditujukan untuk mencegah ya, supaya jangan sampai ada orang yang dia berani-berani menistakan, menodai agama. Itu tuh ada sanksinya. Kalau misalkan jelas-jelas terbukti dia sudah menghina agama, aduh jangan deh, berat banget ya. Ini bisa dia terkena tanda-tanda ridah. Karena tanda ridah? Sudah keluar dari Islam. Iya, misalkan menghina Nabi Muhammad, iya, menghina Rasul gitu kan, menghina Al-Quran. Wow, dibilang Al-Quran kitab jorok, itu kitab kan porno, astagfirullahaladzim. Kestensilan misalkan begitu ya, aduh masya Allah jangan deh ya, ya begitu. Atau misalkan menghina, oh ini Al-Quran kan dapat nyontek nih, wah dari kitab-kitab yang dulu gitu kan. Atau Al-Quran ini buatannya manusia, buatannya Muhammad, atau buatannya Utsman bin Affan begitu. Ini udah menghina gitu kan, udah terkena tanda-tanda ridah di situ. Makanya kalau yang seperti ini harus diingatkan, dan yang pelakunya harus segera sadar dan bertobat kepada Allah. Termasuk juga ini kan tempatnya suka bercanda nih. Jangan sampai bercanda-bercanda yang nyerempet-nyerempet ke masalah agama. Ya ada pakai jilbab dibilang ninja nih. Oh hati-hati. Gak boleh Ustaz. Iya, kalau tujuannya menghina itu bisa masuk tanda-tanda ridah itu. Ada yang berjenggot, kambing. Ya jangan gitu kan. Jadi jangan sampai dengan alasan-alasan apalah bercanda segala macam melanggar. Itu berat, bisa masuk tanda-tanda keluar dari Islam. Kalau terbukti tapi ya. Terbukti. Dan kalau tetap nekat juga, dalam Islam apa sanksinya? Berat. Bisa sampai tingkat hukuman mati begitu ya, karena sudah keluar dari agama ya. Contoh seperti Musailamah al-Kadzab yang ini diperangi begitu kan. Atau juga ada orang yang murtad di zaman Nabi juga sama, akhirnya setelah diminta taubat dia nggak mau juga ya, akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati. Berat ya, makanya harus hati-hati nih kita menjaga iman, jangan sampai kotor atau menodai agama yang sudah jelas hak benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalau kita tarik kepada pembahasan Ahmadiyah tadi Ustaz ya, sebagai contoh, itu gimana Ustaz sebagai sanksinya dalam pandangan Islam terhadap kelompok-kelompok seperti itu Ustaz yang menodai, menistai, apa sama juga harus dibunuh gitu Ustaz? Ya kalau dalam hukum fikih Islamnya sih jelas, cuman kan masalah sekarang siapa gitu Ustaz? Iya, dan sekarang nggak ada negara yang melaksanakan ajaran Islam kan. Ya kalau sekarang paling banter kita hanya bisa mendakwahi agar mereka bertobat kembali ke jalan Islam. Dia bisa pilih. Kalau memang betul mau menjadi bagian dari umat Islam, ya syahadat lagi lah, masuk dalam agama Islam. Tapi kalau nggak mau juga, ya jangan bawa label-label Islam. Udah aja membawa agama masing-masing. Misalkan ya Ahmadiyah itu jadi agama lain lah, agama baru begitu. Itu lebih bagus seperti itu. Tapi kalau dalam pandangan Islam sih tadi jelas dikasih kesempatan dulu bertobat. Kalau nggak sadar juga ya masya Allah ya, dosanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kan sudah menghina agama. Ya, dan saya yakin semua agama juga nggak ada yang mau kan dibegitukan. Apa mau
agama A misalkan Tuhannya diganti, agama B misalkan nabinya ditambah, agama C kitab sucinya direvisi misalkan ya, atau diganti lagi dengan kitab suci yang lain, nggak ada yang mau itu kan. Jadi wajar kalau umat Islam itu marah, bukan masalah soal kebebasan beragama, tapi masalah sudah mendustakan, menodai, menghina agama yang sudah jelas kebenarannya gitu. Nah, Ustaz, kalau akhirnya seperti itu, lalu peran pemerintah di sini apa, Ustaz? Ya mestinya segera menanggapi aspirasi desakan kaum muslimin. Negara itu kan dalam Islam punya peran ya, harus menjaga akidah, menjaga keimanan masyarakat, baik itu kaum muslimin maupun orang-orang di luar Islam ya. Kalau ada upaya-upaya yang ingin merusak akidah umat Islam ya, kayak misalkan tayangan-tayangan yang syirik ya, perdukunan, hantu-hantu, itu harusnya tuh dicegah itu, karena nanti banyak remaja lebih takut hantu daripada Tuhan begitu ya. Kamar mandi takut karena ingat film pocong misalkan gitu ya. Mau ke sekolah malam-malam takut karena lihat film kuntilanak gitu kan. Nah, ini bisa merusak akidah. Negara harusnya menjaga nih, jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak akidah kaum muslimin khususnya, termasuk juga mencegah adanya penghinaan kepada agama-agama yang lain pun harusnya dicegah pula begitu. Ya kalau sudah dilakukan, insya Allah sih umat Islam itu akidahnya selamat. Cuman ya mungkin sekarang belum terwujud nih harapan dan keinginan kaum muslimin. Nah sekarang kalau bagaimana dengan ini, Ustaz? Dengan pemahaman semua agama itu benar dan sama, Ustaz. Itu pandangan Islam bagaimana, Ustaz? Ya saya percaya ya nggak akan ada umat beragama manapun disamakan agamanya dengan agama statusnya, lain. Statusnya disamakan. Terakreditasi ya. Apa mau misalkan orang-orang Nasrani disuruh puasa Ramadan sebulan penuh, menutup aurat, menutup aurat pakai jilbab yang perempuannya misalkan ya. Atau misalkan apa mau ada orang Islam kalau mati dibakar dengan cara ngaben gitu kan. Pasti nggak ada yang mau kan. Jadi kalau dikatakan semua agama sama, yang salah itu karena isi agama beda-beda begitu. Apalagi kita umat Islam sudah mengimani inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang Allah terima itu hanyalah agama Islam ya. Itu hal yang wajar karena agama lain pun berpikiran sama dan nggak akan mau disama-samakan dengan agama-agama yang lainnya pula itu. Bagaimana kalau ada yang berpikiran kan agama-agama tadi datangnya dari Allah juga? Nah itu kita buktikan dulu gitu kan. Benar nggak dari Allah ya. Dan lagi pula memang ada agama samawi yang datang turun dari langit. Tetapi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW kita yakin bahwasanya Rasulullah itu sudah menasah, sudah menghapus, mengganti agama-agama sebelumnya. Semua harus ikut tunduk kepada agama Islam. Nah sekarang kalau boleh tahu Ustaz, ya kita belum bahas nih, dari mana sih Ustaz sampai akhirnya terjadi pola kebebasan begini Ustaz ya dalam hal berpikiran, dalam beragama gitu. Ya ini sebetulnya datang dari perang pemikiran Barat ya, Ghazul Fikri, yang bertujuan ingin merusak akidah kaum muslimin, bahkan kalau bisa melakukan pemurtadan terhadap umat Islam. Jadi dikembangkan di situ. Kalau di Barat sana kaitannya dengan remaja, Ustaz? Ya sama, remaja jadikan objeknya, gitu. Jadikan supaya sejak muda itu sudah mulai meragukan agamanya sendiri. Nanti akan muncul kan para remaja-remaja yang bebas, bebas, yang ragu siapa Tuhannya, ragu siapa nabinya, ragu bener enggak Quran itu suci. Yang itu memang perang pemikiran yang dilontarkan oleh orang-orang Barat untuk merusak akidah kaum muslimin. Makanya ini harus kita bentengi umat Islam dengan akidah yang kuat, tahu dan bisa melakukan serangan balasan. Nah, sekarang tips untuk imun saja, untuk penangkalan khususnya bagi kita remaja, sobat muda, apa yang kudu dilakukan oleh sobat muda sekalian yang pertama, dalam hal menangkal ini Ustaz, kebebasan beragama. Yang pertama jelas kita semua nih kudu mengkaji lagi dong. Kaji lagi ya. Mau nggak mau itu kan. Kalau kita nggak mau ditipu sama orang, kita harus tahu tipuannya kayak apa gitu kan, dan tahu yang benernya seperti apa. Kalau kita ditipu mulu, beli beras di pasar tipu mulu, berarti nggak belajar tuh. Ya, harus tahu, harus belajar. Kita kaji nih agama Islam, kesempurnaannya, kehebatannya. Kedua, ya kita juga harus menjaga lingkungan kita. Ketiga, harus ada dakwah, menyadarkan umat Islam yang belum sadar. Dan kedua, balas melakukan serangan pada orang-orang yang ingin ngacak-ngacak agama kita, tetapi dengan balasan pemikiran juga. Nah,
Baik sobat muda, itu tadi bahasan kita yang menarik tentang beragama kok bebas ya. Ini upaya sebagai penangkal agar kita tidak termasuk orang-orang yang punya pemahaman, pemikiran ya, apalagi perilaku yang bebas beragama, nauzubillah min zalik ya. Tentunya sekali lagi tips yang paling penting ya, kenali Islam, kemudian perdalam dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah ya. Kita akan menjadi remaja yang bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang negatif demikian. Baik, sobat muda sekalian, bagi kamu yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, kamu bisa kirim surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kirim SMS ke 0856 94924411, atau bisa juga kamu kirim email ke alamat mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Anto Aprianto dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Iwan Janwar atas penjelasannya. Terima kasih Ustadz ya. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia ya, buat kamu sekalian sobat muda yang setia mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Pesan Anto, sampaikan apa yang kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusi. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.